Oke, kita ke PKS. Kalau Kang Pipin, kan kita tahu ada isu-isu yang beredar bahwa Pak Prabowo juga ingin merangkul PDI Perjuangan nanti untuk mendukung pemerintahannya nanti. Kalau PDI Perjuangan betul nanti akan masuk ke dalam pemerintahan, PKS kemungkinan tinggal sendiri. Apakah itu nanti tidak bahaya buat PKS atau buat demokrasi? Sebelum ke sana, diskusi kita ini lompat dari putusan MK. Mbak Sarah, saya menghormati cara pandang Mbak Sarah bahwa tunggu saja keputusan MK. Tapi diskusi kita seakan-akan Pilpres sudah selesai. Padahal Pilpres belum selesai. Berarti kita ada putaran tunggu. kedua dong ya? Ya, saya kira kalau memang gugatan kami ya dari 01 dan 03 diterima, maka bisa jadi 02 itu didiskualifikasi. Jadi itu kan sebenarnya konsekuensinya dari putusan MK itu. Tetapi karena memang sudah lompat ini ke depan akan seperti apa, Pak Prabowo, kami di luar atau di dalam pemerintahan, ya kalau putusan MK-nya diterima, misalnya pilihannya antara dua kalau dari 01 ya, didiskualifikasi Gibran atau didiskualifikasi 02. Maka yang bertarung nanti kan 01 dan 03. Sehingga berpotensi untuk menjadi the ruling party sebagai Pilpres terpilih adalah Pak Anies atau Pak Ganjar. Jadi menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah misalnya nanti berandai-andai katakanlah bahwa kami nanti apakah memang berada di luar atau di dalam pemerintahan, ya tentu sekali lagi ya kami tentu akan mengkaji secara mendalam. Kami pernah di era Pak SBY 10 tahun dalam pemerintahan. Kami ada satu program swasembada pangan yang waktu itu tidak pernah terjadi di era, bahkan di era Pak Jokowi juga tidak terjadi. Tetapi ketika menterinya PKS itu terjadi swasembada beras waktu itu. Kemudian adanya program Keluarga Harapan PKH. Dulu mensosnya adalah Habib Salim Segaf Al-Jufri. Di situ terjadi. Programnya sampai saat ini untuk pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Itu tentu kami pertimbangkan. Tetapi ketika pilihan 10 tahun di Pak Jokowi, kita lihat manfaatnya lebih bagus di luar. Kenapa? Karena kita bisa mengkritik banyak kebijakan yang madorotnya lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Nah, bagaimana prosesnya ke depan setelah putusan MK ini, kami tentu akan memutuskan sekali lagi pertemuan elit dengan kubu manapun kita akan perhitungkan setelah tanggal 22. Karena setelah tanggal 22 itu kita berharap keadilan bisa lahir dari Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.